Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yuni. Bapak siapa? Bapak Nandang. Baik, Bapak Nandang, tujuannya apa, Pak? Periksa THT. Baik, tujuannya THT apa ya? Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat suatu kelainan pada telinga Bapak, hidung Bapak, mulut Bapak, dan juga leher Bapak. Apa bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, Bapak bisa buka kancing bajunya dua saja dan juga mempersiapkan diri. Biasanya mencuci tangan. Kemudian langsung saja, yaitu adalah kita lakukan pemeriksaan. Oh ya, jangan lupa untuk menggunakan lampu kepala dan juga posisi pasiennya itu duduknya tegak. Kemudian langsung saja pemeriksaan telinga. Dilihat tidak terdapat suatu tanda-tanda kelainan kongenital, baik itu fistal, kemudian tidak ada kelainan abses, dan juga tidak terdapat suatu mikrotia, hemangioma, dan juga tidak terdapat suatu tanda peradangan. Itu dia yang sicatrix pasca operasi. Kemudian juga ini Bapak ketika saya pencet, apakah dia nyeri atau tidak ya Pak ya? Nyeri atau tidak Pak? Tidak. Nyeri atau tidak Pak? Tidak. Kemudian nyeri atau tidak Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Kemudian dilihat juga di sini tidak terdapat suatu sekret yang keluar dari lubang telinganya. Kemudian kita langsung saja pemeriksaan dari otoskopi dengan menggunakan otoskop. Tidak usah memakai lampu kepala, kita langsung saja menggunakan otoskopnya. Kemudian kita tarik dengan menggunakan tangan kiri, tarik ke superior posterior. Kemudian kita menggunakan otoskopnya menggunakan tangan kanan, dan juga kita lihat dari dekatkan dari liang telinganya. Kita nilai dari liang telinganya itu tidak terdapat suatu tanda peradangan seperti seros, tidak terdapat suatu frunkel, kemudian tidak terdapat suatu jamur, dan juga tidak terdapat diffuse. Kemudian di sini juga tidak terdapat suatu kelainan pada lubang telinganya, baik itu benda asing, kemudian juga tidak ada suatu cairan, baik itu seros, mukos, dan juga mukoid tidak ada, dan juga di sini serumennya dia normal. Kemudian kita nilai apabila CAE-nya normal, kita langsung pemeriksaan dari membran timpaninya. Membran timpaninya dia apakah intak ataupun dia perforasi. Apabila intak, kita nilai dari refleks cahayanya. Dia itu positif, kemudian refleks cahayanya positif. Kemudian di sini juga terlihat juga di sini tidak ditemukannya adanya suatu retraksi, bulging, kemudian juga tidak terdapat mukosa yang hiperemis. Kemudian di sini apabila dia perforasi, maka kita nilai luasnya. Luasnya itu apakah dia subtotal atau dia total. Kemudian dia kita nilai juga untuk apabila dia perforasi, tepinya apakah dia melebar atau hiperemis. Kemudian jumlahnya kita lihat juga, dan juga letaknya, apakah dia di sentral apa di perifer. Kemudian jika sudah, kita lakukan pemeriksaan pada telinga yang sebelahnya, sama seperti langkah yang tadi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Pada hidung pasien, di sini tidak terdapat suatu kelainan bentuknya, kemudian bentuknya normal, tidak ada suatu hidung palana atau nafas cuping hidung. Kemudian juga di sini warnanya sama seperti kulit kita, dan juga di sini tidak ada massa atau pembenjolan. Kemudian Bapak ketika saya tekan, apakah terdapat suatu nyeri atau tidak? Bapak bilang ya Pak ya. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Kemudian nyeri Pak? Tidak. 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 Kemudian nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Baik, tidak nyeri ya Pak ya. Nah, untuk yang palpasi dan juga nyeri tekannya tidak nyeri. Kemudian kita langsung pemeriksaan pada yang rhinoskopi yang anteriornya. Kita menggunakan spekulum. Spekulumnya dengan menggunakan megang seperti ini. Kemudian tangan satu lainnya yang menggunakan ini. Kemudian kita buka untuk ininya, tutup terlebih dahulu, kemudian kita buka. Kemudian kita nilai dari mukosanya dia hiperemis, kemudian juga tidak ada
septum deviasi, tidak ada konika hiperemis, kemudian tidak ada sekres yang keluar, dan juga tidak ada benda asing yang tampak. Kemudian kita tutup dengan setengah, tutupnya tidak terlalu sempurna, kemudian kita tarik, mencabut. Kemudian kita lakukan sama seperti pemeriksaan tadi untuk yang lubang hidung selanjutnya. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan pada mulutnya. Mulutnya itu kita lihat apakah terdapat suatu luka pada bibirnya, tidak ada. Kemudian juga tidak ada tanda-tanda bibir kebiruan. Kemudian Bapak bisa membuka mulutnya, Pak. Baik, membuka mulutnya. Kemudian bisa membuka secara lebar ya, Pak ya. Kemudian kita di sini kita lakukan penekanan pada 2/3 anterior pada lidahnya. Kemudian kita lakukan bisa ini apa ya, membuka mulut lagi, Pak. Kemudian kita lakukan penekanan 2/3 anteriornya dengan menggunakan tong spatel. Kemudian kita nilai dari untuk yang lidahnya tidak terdapat kelainan, tidak ada perubahan bentuk, dan juga tidak ada suatu kelainan lainnya. Kemudian kita nilai dari gigi geliginya normal, tidak ada perubahan posisi, dan juga tidak ada karies dentis. Kemudian kita nilai juga selanjutnya itu adalah mukosa bukal, dan juga kita nilai dari gigifanya. Tidak terdapat suatu tidak ada pembengkakan, tidak ada ulkus, tidak ada somatitis, dan juga tidak terdapat suatu kelainan lainnya. Kemudian kita nilai dari bidang ufulanya. Ufulanya itu dia di tengah dan dia simetris. Kemudian untuk yang palatumulnya dia simetris dan juga tidak terdapat hiperemis. Kemudian kita nilai dari yang pilar anterior dan juga posterior. Pilar anterior posteriornya dia simetris dan juga tidak terdapat suatu hiperemis. Kemudian kita nilai dari tonsilnya. Kita nilai dari tonsilnya itu adalah yang pertama, apabila dia membesar, kita nilai dengan T1 sampai T4. Kemudian kita nilai pembesarannya itu adalah dia dari kanan atau kiri, kemudian dia terdapat suatu kripta atau kriptanya melebar atau tidak, kemudian deviasinya dia ada atau tidak, kemudian detritusnya dia ada atau tidak. Kemudian juga kita nilai untuk jumlahnya dan juga ukurannya, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita nilai dari letaknya juga. Kemudian kita nilai juga dari dinding posterior dari orofaring, mukosanya dia hiperemis atau tidak. Kemudian dia juga ada mukosa atrofi mukosa atau tidak. Kemudian ada nasal drip tidak. Kemudian ada granulasi atau tidak. Kemudian jika sudah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada leher. Leher dilihat bahwa bisa ini apa ya? Tidak ini. Kemudian lehernya itu adalah bentuknya simetris, kemudian tidak ada kita lihat tidak ada kelainan, tidak ada benjolan, dan juga simetris kanan kiri, dan juga tidak terlihat suatu massa. Kemudian kita lakukan peraban pada lehernya. Yang kelenjar tiroidnya tidak ada pembesaran. Apabila terdapat pembesaran itu berarti dia pembesarannya lebih dari 1 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kelenjar getahnya dari depan. Ini submental, angulus mandibula, preauricula, kemudian retroauricula, kemudian sepanjang sternocleidomastoideus, kemudian supraclavicula, infraclavicula. Kemudian kita lihat dari belakang. Dari belakang itu adalah submental, angulus mandibula, kemudian preauricula, kemudian ke retroauricula, kemudian sepanjang sternocleidomastoideus, musculus sternocleidomastoideus ke supraclavicula, ke infraclavicula. Di sini apabila terdapat suatu pembesaran, maka kita nilai dari bentuknya dia apakah dia itu letaknya di unilateral atau bilateral, kemudian konsistensinya lunak atau tidak, benjol atau rata, kemudian juga jumlahnya dia 1 kali 1 atau kali 2 dalam dimensi, kemudian juga apakah terdapat nyeri atau tidak, dan juga terdapat suatu fluktuasi atau tidak. Baik Pak, dari yang telah diperiksa tadi, dari telinga, kemudian hidung, kemudian mulut, dan juga
leher tidak terdapat suatu kelainan dalam batas normal. Artinya dalam batas normal semua. Apakah ada yang tanya lagi, Pak? Tidak. Jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.